Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin iwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Ikhwafillah rahimakumullah, alhamdulillah. Sahabat Radio Ismail dimanapun antum berada, yang alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 4 Safar 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 September 2020 Masehi, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di kajian malam muhasabah. Iwabillah rahimahullah, dan juga sahabat Ebi Abu Muhammad Duyono, kita akan ikutin pada muhasabah malam hari ini, yaitu pembahasan seputar murabahah emas yang ini sedang marak ya di dunia perbankan, yaitu murabahah emas. Halalkah? Halal nggak ya? Ya, ini yang akan menjadi kajian malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua ketika mendengarkan ini, kita siapkan hati kita, pasang baik-baik ya. Jadikan ini informasi ini, kalau itu benar datangnya dari Allah dan membuat kita untuk melakukan perubahan. Bila itu tidak sesuai, bila itu benar, tetaplah istiqomah, karena zaman fitnah ini luar biasa ya. Pagi beriman, sore sudah kafir, kafir beriman, pagi sudah kafir ya. Jadi betul-betul kita harus dengan ilmu ketika kita ingin mengamalkan itu. Nah, ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih punya sisa umur, ketika kita ada bermaksiat, ada yang mengingatkan, segera bertobat. Itulah orang yang bertakwa, itulah yang Allah senangi hambanya. Ketika diingatkan, segera bertobat. Maka pada kajian malam hari ini, murabahah emas halalkah? Ini menjadi muhasabah diri kita. Yang mudah-mudahan yang sedang ingin berinvestasi ya, kita bisa nikmatin ya. Ini pertanyaannya, halalkah transaksi murabahah emas? Ini yang harus jadi perhatian kita. Halalkah transaksi murabahah emas? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus punya niat. Kita mendengarkan ini dalam rangka mencari ridha Allah, bukan ingin menghakimin orang-orang yang berbeda dengan kita. Pasang niat itu ya. Ketika kita dapat ilmu ini, hukumin itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Pasang itu ya. Ini banyakkan kita sibuk dapat satu ayat, satu hadis, menghukumin orang, sementara kita nggak berubah. Nah, kita berharap apa yang akan kita bahas ini kita dapatkan itu untuk menghukumin transaksi kita, kegiatan kita, akad kita. Sepakat? Taib ya. Ini yang harus kita pasang dulu. Karena apa? Sebelum kita membahas murabahah emas ini, kita harus tahu dulu ya. Dalam transaksi di sini itu kita harus paham apa itu murabahah. Sudah itu apa itu emas gitu kan. Nah, jadi kita harus tahu nih murabahah dan emas ya. Murabahah ini dihalalkan, emas ini komoditas riba, komoditi riba ya. Jadi kita akan tahu dulu murabahah ya. Jadi definisi murabahah ya. Secara bahasa murabahah itu berasal dari kata ar-ribhu yang berarti an-nama, yaitu berarti tumbuh dan berkembang, atau murabahah juga berarti al-irba,
karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya. Sedangkan secara istilah bai'ul murabaha itu adalah bai'u bimislil saman al-awal ma'aziyadah ribahun ma'lum, yaitu jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan. Nah, itu yang dinamakan murabah. Jadi murabah itu dia menyebutkan keuntungannya, menyebutkan harga awalnya. Itu murabah. Ya. Jadi kalau musawamah itu dia tidak menyebutkan. Ini boleh ya. Jadi ini ada yang menyebutkan, ada yang tidak menyebutkan ya. Jadi definisinya adalah definisi yang disepakati oleh para ahli fikih. Walaupun ungkapan yang digunakan berbeda-beda. Ya, ini Ana nukil di As-Sawi itu 90 halaman 198. Ungkapan-ungkapan yang sering digunakan dalam transaksi murabaha itu sering mereka mengucapkan bila seorang penjual mengatakan saya jual dengan harga beli saya atau dengan harga perolehan saya disertai dengan keuntungan sekian. Jadi kalau ini tidak disebutkan itu bukan murabaha. Ya. Setelah itu bila seorang penjual mengatakan saya jual dengan biaya-biaya yang telah saya keluarkan disertai dengan keuntungan sekian. Jadi ada juga menyatakan murabah itu dia harga belinya ditambah dengan biaya-biaya dalam rangka mendapatkan objek itu, barang tersebut. Dan itu baru tambah keuntungan. Pokoknya ini biayanya yang betul-betul dalam rangka mendapatkan barang atau objek itu yang akan diperjualbelikan. Itu bisa masuk dia di dalam harga pokok barang. Atau yang ketiganya bila seseorang penjual mengatakan saya jual dengan ra'sul mal yaitu harga pokok disertai dengan keuntungan sekian. Ya. Jadi dia ada 3 bentuk di sini ya. Para ulama berbeda pendapat dengan lafaz ketiga ini. Apakah ia sama dengan ungkapan yang pertama atau kedua? Menurut As-Sawi ini ungkapan tersebut tergantung pada al-urf. Jadi bagaimana masyarakat atau kebiasaan di satu tempat. Jadi kebiasaan perdagangan di tempat menunjukkan bahwa dimaksud dengan harga pokok adalah harga beli saja dan tidak termasuk biaya-biaya. Itu ada yang seperti itu. Ya, yang dikeluarkan untuk memperoleh barang. Ungkapan ketiga itu ya. Adapun bila ini masuk kategori ungkapan yang pertama. Adapun bila kebiasaan menunjukkan harga pokok adalah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, maka ia masuk kategori ungkapan yang kedua. Ya. Jadi ini kira-kira murabaha. Kita lihat bagaimana gambaran transaksi murabah ini sebagaimana yang disebutkan para ulama. Kita mencoba untuk meyakinin dalam kita melakukan transaksi ini kita panduan yang dilakukan yang sudah pernah dilakukan oleh para ulama kita. Pertama Malikiyah, mazhabnya Maliki ya, Malik ya. Ini dari Imam Malik ya. Nah, adalah jual beli di mana pemilik barang menyebutkan harga beli barang tersebut. Kemudian ia mengambil keuntungan dari pembeli baik secara sekaligus dengan mengatakan, saya membelinya dengan harga 10 dinar dan Anda beri keuntungan kepadaku sebesar 1 dinar atau 2 dinar. Atau merincinya dengan mengatakan Anda beri keuntungan memberikan keuntungan sebesar berapa, 1 dinar atau 2 dinar. Atau juga bisa memberitahu saya memberikan keuntungan 10% atau 20%. Boleh seperti itu ya. Ini ada di kitabnya Ibnul Jazzi halaman 263. Sementara ulama yang sejaman yaitu ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan mengatakan pemindahan sesuatu yang dimiliki dengan akad awal dan harga awal disertai tambahan keuntungan. Ya. Ini ulama yang sejaman. Setelah ulama Hanafiyah, Malikiyah itu, nah yang ketiganya itu adalah ulama Syafi'iyah. Ya, jadi di awal tuh Hanafi, Maliki, sudah tuh Syafi'i. Syafi'i ini muridnya Imam Malik.
Ya, menurut ulama Syafi'iyah dan juga muridnya Imam Syafi'i itu Imam Ahmad bin Hambal, yaitu mazhabnya Hanabilah, yaitu murabahah adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan dari siapa? Dari penjual ditambah keuntungan, ya, pada setiap 10 dinar misalnya, ya. Jadi setiap 10 dinar ngambil 10% atau setiap 10 dinar ngambil 1% gitu. 20 jadi 20% atau seperti itu, ya. Nah, terus misalnya dengan syarat kedua belah pihak yang mengetahui. Jadi kedua belah pihak penjual dan pembeli harus tahu sama-sama. Ini konsepnya. Nah, landasan hukumnya murabahah itu merupakan satu akad yang dibolehkan secara syar'i, serta didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, serta ulama dari berbagai mazhab dan aliran. Ini yang penting, ya. Makanya ini yang harusnya kita ketahui. Nah, itu dari sisi murabahah, ya. Jadi itu yang kita pahami. Jadi murabahah itu bisa ada yang lewat pesanan, ada yang tidak. Sudah tuh cara pembayarannya, ada yang kontan, ada yang tangguh, ada yang cicilan. Nah, itu cara pembayarannya. Itu murabahah, ya. Sementara kalau emas, kita akan lihat emas itu bagaimana. Emas itu kita bisa lihat definisi yang disampaikan oleh Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zahabu biz-zahab wal fiddatu bil fiddati wal buru bil bur was sa'ir bis syair wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin sawa'an bis sawa'in yadan biyadin." Faiza talafat hadhihi asnaf fabi'u kaifa si'tum iza kana yadan biyadin. Nah, dari kalimat ini, dari yang disabdakan oleh Rasulullah ini diberitahu bahwa jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum, ya, dijual dengan gandum, syair dengan syair, ya, kurma dengan kurma, ya, sudah itu garam dengan, maka jumlah takaran atau timbangan harus sama, nih, ya. Jadi dia ada dua, harus sama dan dibayar kontan, ya, dibayar kontan, ya. Jadi dia disebutkan tadi mislan bis mislin, sawaan bis sawain, yadan biyadin. Nah, itu kalau dia sama, ilatnya sama, ya. Nah, namun jika jenis barang tadi berbeda, ilat sama tapi barangnya berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu. Namun harus dilakukan apa katanya tadi? Yadan biyadin, yaitu dilakukan secara kontan. Ini yang mengucapkan adalah Rasulullah. Ini hadis riwayat Muslim nomor 1587. Jadi emas ini barang komoditas riba, ya. Nah, makanya ada dua. Kalau di sini kita kasih tahu, di sini kita beri dua, yaitu emas dan perak ini alat tukar, ya, alat tukar, ya. Ini kita bisa masukkan di sini, emas ini adalah alat tukar. Nah, alat tukar itu dua, ya, alat tukar emas perak, termasuk juga saat ini di kita adalah uang kertas. Nah, uang kertas itu masuk di kategori ini. Sementara yang kedua itu adalah bahan makanan pokok. Nah, jadi bahan pokok itu termasuk beras gitu, ya, jagung gitu, ya, sagu gitu. Nah, itu masuk di situ. Nah, kalau dia ilatnya sama seperti emas perak, emas dengan uang kertas gitu, ya. Nah, itu boleh dia berbeda, namun harus kontan. Ini kalau kita membahas di sini. Namun demikian, untuk pembahasan ini di Indonesia, wabil khusus di perbankan syariah,
itu Dewan Syariah Nasional juga telah mengeluarkan fatwa, karena fatwanya itu nomor 77 ya, nomor 77 nomor 77 garing DSN strip MUI garing 5 garing 2010, yaitu tentang jual beli emas secara tidak tunai. Ini mereka Dewan Syariah ini menimbang bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran atau taksid maupun secara tangguh atau takjil ya. Nah, itu timbangan yang dilakukan. Terus yang kedua, yang B, yaitu bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan. Ini Masya Allah kejujuran apa yang disampaikan oleh ulama kita melalui Dewan Syariah Nasional. Disampaikan ini. Ada pertimbangan. Nah, maka dari itu berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut huruf A dan B tadi di atas, DSN MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas tidak tunai untuk dijadikan pedoman untuk praktisi perbankan syariah ya. Jadi juga masyarakat yang tidak mendalami pemahaman dari ilmu Al-Quran maupun ilmu hadis ya. Jadi kalau mereka yang belajar bisa melihat ini bagaimana Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa. Setelah dia menimbang, ini mengingat ada firman Allah ya yang memberitahu bahwa jual beli itu dihalalkan ya, jual beli dihalal dan mengharamkan riba. Wa 'alallahu bai'u wa haramar riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Itu salah satu yang diingatnya. Sudah itu hadis Rasulullah ya. Jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan. Banyak lagi ada hadis Nabi ya. Ini biarkan nanti Ustadz yang bahas ya. Kaidah usul, kaidah fikih ya. Ini juga dia. Terus memperhatikan pendapat-pendapat dari para ulama. Ada ulamanya Syekh Ali Jumu'ah, Mufti Ad-Diryar, Al-Mishriyah, Al-Qalim, At-Tayyib, Fatawa Asiriyah, Al-Qahira, Dar Al-Salam 2006 halaman 136. Ini yang pertama. Yang kedua Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'asiriyah Damsik ya. C. Pendapat Syekh Abdullah bin Sulaiman Al-Amani dalam Buhut Al-Iqtisad Al-Islamiyah di Beirut Al-Maktab Al-19 tahun 96 di halaman 322. D. Dr. Khalid Musli dalam Hukum Bai' Jahab bin An-Nuqud bin At-Taqsid. Sudah itu Syekh Abdul Hamid Sauki Al-Jibali dalam Bai' Al-Zab Bi At-Taqsid. Nah, di sini diberitahu Ihwafillah rahimahullah bahwa mengenai hukum jual beli emas secara angsuran ini disampaikan nih. Jadi mengenai hukum jual beli emas secara angsuran ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat sebagai berikut. Kita perhatikan yang A dilarang. Yang A dilarang ya. Dan ini pendapat mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi 4 mazhab yang masyhur di dunia dan juga di Indonesia itu melarang jual beli emas secara angsuran. Ya, dan itu adalah lisannya Rasul juga. Ya, harus kontan. Nah, yang B boleh. Yang B boleh. Dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Ini jadi ada 2 kondisi. Ulama yang melarang ini mengumpulkan dalil dan keumuman hadis-hadis tentang riba. Yang antara lain menegaskan janganlah engkau menjual emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali secara tunai.
Mereka menyatakan emas dan perak adalah saman atau harga alat pembayaran uang, ya, yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh. Karena hal itu menyebabkan riba. Ini dasar kenapa jual beli emas secara angsuran dilarang. Sementara ini kita bisa perhatikan, sementara itu ulama yang mengatakan boleh mengumpulkan dalil sebagai berikut. A. Bahwa emas dan perak adalah barang atau sila, ya, yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa dan bukan lagi saman atau harga atau alat pembayaran atau uang. Ya, jadi mereka emas dan perak itu saat ini tidak dianggap sebagai uang, ya. Padahal sebagian besar mereka ini menyatakan bahwa emas itu adalah juga sebagai harga, ya, sebagai harga, ya. Yang B, nah ini, ya, yang B ini yang penting saya bacakan aja dasar fatwa ini sebelum diputus. Ini adalah salah satu yang kita perhatikan, ya, salah satu yang kita perhatikan dari 5, ya, memperhatikan ini. Yang B, manusia sangat membutuhkan aktivitas jual beli emas. Apa benar? Ya, ini yang harusnya jadi muhasabah malam hari ini. Apakah benar manusia sangat membutuhkan aktivitas jual beli emas? Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan. Ini dasarnya. Nah, ini yang menjadi muhasabah kita. Ya. Rusak nggak kita itu, ya? Nih. Yang C, emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang dan bukan merupakan saman atau harga atau alat pembayaran atau uang. Oleh karenanya tidak terjadi riba. Dalam pertukaran atau dalam jual beli antara perhiasan dengan harga, ya, dalam kurung uang, sebagaimana tidak terjadi riba dalam pertukaran atau jual beli antara harga dalam kurung uang dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Jadi kita beli apa saja kan, ketika kita bayar kredit nggak apa-apa, beli rumah, beli mobil gitu. Ini yang maksudnya di situ. Terus yang D, sekiranya, perhatiin ini menjadi muhasabah kita, sekiranya pintu dalam kurung jual beli emas secara angsuran, tutup kurung, ini ditutup, nggak boleh, ini maksudnya, maka tertutuplah pintu utang piutang. Dan ini doa dari Rasul, kalau bisa kita betul-betul terhindar dari utang piutang, ya. Jadi sekiranya pintu, ya, dalam kurung jual beli emas secara angsuran, tutup kurung, ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang. Masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira. Wah, ini kan luar biasa nih bahasanya. Padahal saya nggak perlu hutang, ya kan? Kalau ini yang menyebabkan bolehnya ini. Ini ada dasar ini, ya. Jadi ada 4 dasar ini yang menjadi muhasabah diri kita. Ya, berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang roji dalam pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan adalah ini. Ini bukan saya, ya, saya membaca fatwa DSN, ya. Sayanya ini siapa nih saya nggak tahu, ya. Ya. Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang roji dalam pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan adalah boleh jual beli emas dengan angsuran. Karena emas adalah barang bukan harga atau dalam kurung uang untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka. Ini yang menyatakan bolehnya. Jadi mereka ulama yang menyatakan bolehnya murabahah emas secara angsuran, ya. Jadi 4 dasar utama itu, ya. Nah, jadi kita bisa muhasabah, ya. Nanti kita, nah, sudah itu 2 pendapat rapat pleno DSN pada hari Kamis tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 Hijrah atau 3 Juni 2010. Hadis-hadis Nabi, jumhur ulama, uang yang dalam riwayat fikih disebut saman dan nuqud, jamak dari nak, didefinisikan dari para ulama antara lain sebagai berikut, ya. Ini sudah itu definisi uang ini tidak
di atas dapat dipahami bahwa sesuatu baik emas, perak maupun lain termasuk kertas dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya sebagai uang. Jadi kalau misalnya uang kan sebagai uang nih, uang kertas, ya. Sudah itu kalau misal emas itu ditakar juga bisa sebagai uang atau oleh media pertukaran, dan pendapat Muhammad Rawas Qalaji diterbitkan oleh lembaga pemegang otoritas dengan kata lain dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat, kebiasaan atau perlunya masyarakat. Saat ini masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukan sebagai barang. Demikian juga. Nah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang. Kalau dia sebagai perhiasan loh, bukan emas batangan. Ya, di sini jelas-jelas dikasih tahu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, sebagai alat tukar, ya, sebagai harga, nilai harga. Misalnya telah dijadikan perhiasan, jadi emas itu sudah dijadikan perhiasan, ada dibuat, ya, bisa digunakan, ya, dipakai perhiasan oleh mungkin istri, ya. Nah, itu yang berdasarkan hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan kaidah usul fikih dan kaidah-kaidah fikih sebagaimana dikemukakan pada bagian mengenai angka 3, maka saat ini syarat ketentuan hukum dalam pertukaran emas dan perak yang diterapkan oleh hadis Nabi sebagaimana disebut pada huruf A tidak berlaku lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini. Yang ketiga ini adalah surat dari Bank Mega Syariah, ya, nomor 001 garing BMS garing DPS garing 1 Rumawi garing 10 tanggal 5 Januari 2010 perihal permohonan fatwa murabahah emas. Jadi ini adalah permohonan dari Bank Mega Syariah. Jadi DSN MUI memutuskan. Jadi apa keputusannya? Tunggu pada sesi yang kedua setelah yang satu ini.